Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama ya. Setelah sekian lama sejak Mami dipanggil Tuhan, baru kali ini kita boleh kembali berjumpa ya. Ini semua hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, pagi hari ini mengenai pertumbuhan hidup iman, mengenai pertumbuhan hidup rohani orang percaya, kita mau buka terlebih dahulu dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagus apapun sebuah bangunan, dia tidak akan menjadi bangunan yang kuat tanpa ada dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu akan menentukan tinggi besarnya sebuah bangunan. Bangunan yang tinggi, bangunan yang besar, dia akan membutuhkan satu pondasi, satu dasar yang kuat. Ketika tahun 94, gereja kami di Tuban melakukan renovasi yang keempat, itu renovasi yang terakhir. Di sana kita pakai struktur cakar ayam. Jadi setiap lubang pondasi itu kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 meter dalamnya. Ya, karena kita buat tingkat balkon, kita buat balkon. Dan saya ingat waktu itu untuk bangun satu cakar ayam itu kurang lebih semennya waktu itu kalau tidak salah sekitar 60 sak. Ya. Jadi waktu itu setelah peristiwa Situbondo, ayah saya almarhum bilang, "Nak, gerejanya kita bangun kuat. Seandainya sewaktu-waktu dibom, maka mungkin hanya kacanya saja yang pecah, gerejanya tetap kuat." Jadi di sana saya bisa mengambil satu kesimpulan, seberat apapun bangunan yang ada di atasnya, ketika pondasinya itu kuat, maka bangunan itu akan terus kokoh berdiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan yang sudah kita baca tadi bersama-sama, Tuhan Yesus memberikan satu standar hidup di dalam kehidupan orang percaya yang mau mengikut kepadanya. Ya, dikatakan di sana yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Mengapa harus menyangkal diri setiap hari? Memikul salib setiap hari. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 dan 38, setelah Rasul Petrus berkhotbah, bercerita tentang keberadaan Yesus pra sebelum disalib dan sesudah Yesus disalib lalu kemudian bangkit, itu isi khotbah daripada Petrus. Konon khotbah itu disampaikan tidak 1 jam 2 jam, tetapi itu menjadi satu khotbah yang kalau boleh saya katakan khotbah yang berkelanjutan, yang sampai sekarang tidak tahu persis berapa lama. Ya, dan khotbah itu sungguh-sungguh menjadi sebuah khotbah yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus yang baru saja mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, setelah Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang, dan waktu itu adalah masa-masa setelah Paskah, lalu kemudian
masa-masa setelah masa-masa Pentakosta, di mana seluruh orang Yahudi diaspora di seluruh dunia itu kumpul di Yerusalem. Jadi saudara bisa bayangkan mereka-mereka yang baru saja menyalibkan Yesus, mereka yang baru saja berteriak menyalibkan Yesus, tetapi hari itu mereka mendengar tentang Yesus yang berbeda yang disampaikan oleh Petrus. Dan rupanya terjadi sebuah penyesalan dalam hidup orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu mereka bertanya kepada Rasul Petrus, "Rasul," dengan bahasa yang sederhana mungkin bisa saya katakan, "Rasul, kami sudah mendengar khotbahmu dan kami mau hidup semakin lebih dalam lagi mengenal Kristus. Sekarang apa yang harus kami lakukan?" Rasul Petrus bilang, "Bertobat dan berikan dirimu dibaptis." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat bertobat ini kalau boleh saya katakan menjadi kalimat yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus dan menjadi kalimat gereja mula-mula yang paling awal. Apa yang harus dilakukan oleh gereja itu? Bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pentingkah pertobatan itu di dalam kehidupan orang percaya? Kalau kita mau sejenak, arti daripada bertobat itu berpaling, ya, dari utara berpaling menghadap ke selatan, dari timur berpaling menghadap ke barat. Jadi ketika orang itu bertobat, maka dari utara yang dia lihat di utara, yang dia lakukan di utara, tapi ketika dia berbalik ke selatan, maka yang di utara itu dia tinggalkan. Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan memilih Abraham dan Tuhan memanggil Abraham. Saudara, mungkin kita sedikit boleh bertanya, kenapa Abraham harus keluar dari Ur Kasdim? Kenapa Abraham harus keluar dari Haran? Yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, kamu harus keluar dari negerimu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dengan kata lain, yang Abraham tidak tahu, yang tidak pernah dilihat Abraham, yang tidak pernah timbul dalam hati Abraham, yang tidak pernah ada dalam pikiran Abraham, adalah negeri di mana Tuhan akan membawa kehidupan Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ur Kasdim, Haran, di mana Abraham hidup, dia mempunyai budaya, dia mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh kalau boleh saya katakan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Ya. Dan rupanya Tuhan tidak mau ketika Abraham berada di Ur Kasdim, Tuhan mencurahkan berkatnya, Tuhan menyatakan kuasanya bercampur dengan Ur Kasdim. Berkat Tuhan itu kudus. Berkat Tuhan itu suci. Berkat Tuhan itu tidak bisa berada di tempat yang tidak kudus. Berkat Tuhan tidak bisa berada di tempat yang tidak suci. Beberapa tahun yang lalu, ketika ada sebuah keluarga yang kami kunjungi, minta konseling begitu, ya. Keluarga ini sebenarnya pada waktu itu dia ada di satu kota, keluarga yang kaya kalau boleh saya katakan. Dia punya supermarket itu 2. Lalu kemudian kita berbincang-bincang dengan bapak ini mulai cerita, "Pak Pendeta, waktu dulu toko supermarket, minimarket saya itu rame. Setiap malam itu uang yang saya dapat itu, kalau saudara tahu bak tempat cucian, dia katakan setiap hari itu uang yang bisa saya dapatkan itu bisa 5, 6, bahkan sampai 10 bak." Saya dalam hati saya, wih, luar biasa orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa, maaf, tetapi dia kikir untuk pekerjaan Tuhan.
Lalu singkat cerita, beliau cerita waktu masih jaya-jayanya usahanya, beliau katakan setelah dapat uang banyak itu, beliau katakan uang itu saya buat senang-senang, tanda kutip, ya, di tempat pelacuran. Saya baru sadar setelah sekian lama Bapak ini diberkati oleh Tuhan, tapi uangnya yang kudus, yang daripada Tuhan, untuk dipakai untuk tidak kemuliaan Tuhan, tetapi dipakai untuk membuat hati Tuhan berduka. Harta yang banyak, kekayaan yang banyak itu susut habis. Ya. Jadi ini mengapa Tuhan tidak mau memberkati Abraham ketika berada di Ur Kasdim. Abraham harus pergi, Abraham harus keluar. Dan Bapak Ibu Saudara yang menarik, proses di mana kehidupan Abraham itu diberkati oleh Tuhan diawali dengan kehidupan Abraham yang bertobat lebih dahulu. Ya, kalau boleh saya katakan, bertobat ini adalah satu pernyataan sikap hidup. Tetapi dalam keseharian Abraham, tiap hari yang dilakukan oleh Abraham itu menyangkal diri. Ya, tobat itu ada dua macam, tobat secara religi, tobat secara keimanan. Yang kedua adalah tobat kehidupan sehari-hari. Dengan meninggalkan Ur Kasdim, Abraham sudah mengalami tobat yang pertama. Ya, segala macam berhala Ur Kasdim sudah ditinggalkan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Abraham menyangkal dirinya setiap hari. Ya, ada banyak macam yang bisa dilakukan oleh Abraham yang dulu menjadi kebiasaannya di Haran, menjadi kebiasaannya yang di Ur Kasdim, sekarang ditinggalkan oleh Abraham. Dan proses hidup di dalam pertobatan yang dinyatakan dengan penyangkalan diri setiap hari, itu yang membawa Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak memberkati ketika Abraham belum bertobat. Tuhan belum memberkati ketika Abraham belum dalam sehari-harinya ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu berkata tidak terhadap keinginannya sendiri dan berkata iya terhadap maunya Tuhan. Tetapi setelah Abraham mengikut Tuhan, menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan dari hari ke sehari, Abraham diajar oleh Tuhan, Abraham dididik oleh Tuhan dari hari ke sehari. Buah dari penyangkalan dirinya Abraham sebagai bentuk pertobatannya membuat Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-13, Abraham diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu artinya Tuhan di depan, kita di belakang. Ada banyak orang Kristen, dia mengikut Tuhan tetapi dia tidak mau menyangkal diri. Ya, maaf, mungkin yang masih suka rokok. Rokok itu sebenarnya hanya simpel. Mengapa orang itu merokok? Dari beberapa yang pernah saya ketahui, dia merokok supaya pikirannya tenang. Ya, dia merokok sebagai bentuk gaya hidup. Dia merokok supaya fresh. Nah, saudara perhatikan dengan baik-baik. Ketika dia merokok oleh karena dia stres, dia sudah menyangkali Tuhan. Mengapa? Orang kalau stres itu yang benar datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Apakah dengan menghabiskan satu pak rokok, mungkin sampai 3-4 rokok itu bisa menghilangkan stresnya? Oh tidak. Yang pasti kalau dia terus-teruskan, dia akan batuk, dia akan kena paru-paru, dan itu menambahi stres di dalam hidupnya. Nah, ini secara sederhana seperti itu. Ya, mungkin ada di dalam kehidupan seseorang,
Mungkin kalau malam dia suka pergi ke klub malam atau pergi ke tempat-tempat karaoke begitu. Ya, dia katakan dengan minum didampingi dengan para purel, dengan para cewek-cewek begitu, dia bilang, oh bisa menghilangkan stres. Oh tidak, justru itu menambahi stres. Ya, jadi setiap di dalam kehidupan kita yang mengikut Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita jangan sampai kita berjalan sendiri. Tuhan ada di depan, seharusnya kita ada di belakang, tetapi kita ada di kanan. Ya, kita ada di kiri. Padahal ketika kita berada, Tuhan di depan, kita berada di belakangnya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menghadapi. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan yang bersama-sama dengan kita untuk menolong, melindungi, memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kita sampai keluar ke kanan, ya, nggak ada lagi yang melindungi, nggak ada lagi yang menolong. Kita ke kiri, Tuhan nggak menolong, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak melindungi karena kita tidak berada di belakangnya Tuhan. Ini sederhananya seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan memang menyangkal diri ini itu memang butuh sebuah komitmen, sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan. Mungkin yang bicaranya seringkali keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan, mungkin blue film, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berubah. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kekuatan kita untuk menerima berkatnya Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita ada di dalam kehidupan penyangkalan diri sebagai wujud bertobatnya hidup ini, saudara, itu sama halnya saudara memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memberkati kita sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau boleh saya katakan, berkat yang Tuhan berikan itu di luar nalar, di luar kemampuan kita. Tuhan boleh memberkati luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Saya seringkali katakan kepada jemaat, takdirnya orang percaya itu, ya, dia hidup di dalam rancangan damai sejahtera. Sesulit, sesukar apapun masalah persoalan yang dihadapi, itu tetap damai sejahtera. Seberat apapun masalah persoalan yang dihadapi, itu tetap damai sejahtera. Sakit seberat apapun itu pun tetap damai sejahtera. Ketika kita ada hidup di dalam penyangkalan diri. Saya ingat yang seringkali saya saksikan ketika saya tahun 2012 itu kena stroke dan jantung, ya. Itu kalau orang boleh melihat itu, waduh, tinggal tunggu hitungan hari. Saya kembali coba merenung ke kondisi saya, dengan tangan kiri nggak bisa gerak, kaki kiri tidak bisa gerak, sementara nafas tersengal-sengal, saudara bisa membayangkan, tidak ada tenaga, berkeringat terus, ya. Itu menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa. Tetapi ketika hal itu terjadi, saya menyangkal diri dalam arti Tuhan Yesus lebih besar dari sakit saya. Tuhan Yesus lebih besar dari segala kelemahan saya. Saya selalu katakan seperti itu, dan saya tidak mau terlihat sebagai orang yang sakit. Yang saya tunjukkan adalah saya sebagai orang yang sehat. Meskipun harus tertatih-tatih, saya usaha. Tiap pagi tangan sebelah kiri ini saya tempel di tembok, lalu kemudian saya naikkan. Itu sakitnya, itu sampai ke dalam tulang. Sampai yang terakhir supaya tangan itu bisa saya angkat berdiri jejak begini. Aduh, saya sampai pakai handuk itu saya masukkan di mulut. Jadi ketika sakit, handuk itu saya gigit. Karena saya menyangkal diri bahwa saya tidak sakit, bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika orang lumpuh, Tuhan katakan kamu berdiri dan berjalan. Ketika dia tetap duduk, enggak Tuhan, saya mau seperti ini. Ya, jadilah.
Mengapa Tuhan katakan berdiri dan berjalan? Karena Tuhan mau di dalam kehidupan orang itu dia menyangkali diri terhadap penyakitnya. Barulah dia merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda yang ada di Sarfat, ketika Elia datang, dia bukan janda yang kaya. Dia janda dengan anak satu, janda yang miskin. Ketika Elia bertanya, "Mak, berikan aku minum." Janda ini bilang, "Tuan, oke." Lalu kemudian ketika Elia bertanya lagi, "Mak, buatkan aku roti." Janda ini mulai membalikkan badan dan berkata, "Tuan, aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya tepung sedikit, aku hanya punya minyak sedikit. Dan ini akan aku buat satu adonan roti, aku makan dengan anakku, kemudian itu aku mati." Lalu Elia berkata, "Mak, buat terlebih dahulu untukku, baru kemudian untukmu. Minyak sedikit, tepung sedikit itu tidak akan habis-habis, demikianlah firman Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini hanya mempunyai dua pilihan. Dia lakukan itu firman, dia serahkan roti yang akan dia buat dari tepung sedikit, minyak sedikit, habis. Atau dia buat untuk dia diri sendiri, dia tidak melakukan firman, dengan minyak sedikit, tepung sedikit yang bisa dibuat satu roti adonan. Setelah itu dia mati, menunggu beberapa hari dia mati karena sudah tidak ada lagi yang dimakan. Tapi perempuan ini menyangkal diri. Dia berkata tidak dan berkata iya, melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. Dalam Mazmur pasal yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang kesukaannya melakukan firman Tuhan, ya, dan yang merenungkannya siang dan malam, maka di dalam kehidupannya apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi saudara bisa kuat, saudara bisa diberkati, saudara bisa luar biasa, itu oleh karena saudara melakukan firman Tuhan. Itu oleh karena saudara hidup seperti kemauannya Tuhan. Ya, ingat baik-baik seperti yang saya katakan tadi di atas. Kekayaan saudara bisa habis, kesehatan saudara bisa runtuh, pangkat jabatan saudara bisa berakhir. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, Mazmur mengatakan orang benar, ya, orang benar, orang yang sudah bertobat, hidupnya setiap hari menyangkal diri. Dia diberkati tidak hanya dirinya, tapi sampai kepada anak cucunya. Ini luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, janda yang ada di Sarfat, dia menyangkal diri untuk tidak mempertahankan tepung dan minyak itu untuk dirinya. Tetapi dia serahkan kepada Elia sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang didapat? Minyak itu tidak habis, tepung itu tidak habis. Selalu ada setiap kali buat roti, selalu ada setiap hari. Dan akhirnya janda ini boleh mendapatkan berkat Tuhan kurang lebih 3,5 tahun. Di zaman Elisa, ada seorang janda nabi. Dia datang kepada Elisa, dia berkata, "Tuhan, aku terpuruk, utangku sudah banyak sejak suamiku meninggal." Ya, jadi rupanya janda ini dia hidup dari gali lubang, tutup lubang, gali lubang lagi yang besar, tutup lagi, gali lagi yang tambah besar lagi, tutup lagi, nggak ada habis-habisnya. Ketika janda nabi ini dia berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri dalam menyelesaikan masalah dan persoalannya, dia nggak dapat apa-apa.
Dia tidak tertolong, bahkan dia semakin terpuruk. Sampai kemudian ketika dia datang kepada Elisa, dia berkata, pulang, cari botol sebanyak-banyaknya, kumpulin. Ya. Lalu setelah botol-botol itu dikumpulin penuh di rumah, dia datang lagi kepada Elisa. Apa yang harus aku lakukan, Nabi? Isi botol yang banyak itu dari satu botol yang terisi penuh. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita melakukan firman Allah, kita sedang berjalan melewati batas kemampuan kita manusia, berpindah kepada kekuatan kemampuannya Tuhan. Ya. Jadi janda nabi ini dia menyangkal dirinya untuk tidak lagi bersandar kepada kekuatannya, untuk tidak lagi bersandar kepada kemampuannya, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Menurut Tuhan, penyelesaiannya menurut caranya Tuhan, bukan menurut caranya dia sendiri. Dan apa yang terjadi? Minyak satu botol itu dia tuang. Dia tuang. Seluruh botol dalam ruangan itu penuh. Dari mana? Ketika kita hidup di dalam penyangkalan diri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya sama halnya kita hidup dalam penyertaannya Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam penyertaannya Tuhan, apapun yang kita kerjakan yang seturut dengan firman Tuhan, ya, di dalam Yohanes dikatakan, jika firmanku ada di dalammu dan aku di dalammu, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu pohonkan, pasti akan dikabulkan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Akhirnya janda nabi ini dia bisa ditolong oleh karena dia lebih hidup mengikut Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang berikut, setelah menyangkal diri, hal yang berikut yang diajarkan oleh Tuhan untuk mengikut dia adalah pikul salib. Pertama, orang Kristen disebut Kristen itu di Antioquia. Antioquia sekarang di rumahnya ini ya, kalau orang Jawa Pak D. Erdogan. Di Turki, ya. Jadi Antioquia itu sekarang ada di Turki. Turki dulu adalah pusat kekristenan, Bizantium, tapi sudah hancur. Mengapa orang murid-murid Tuhan itu disebut, sebenarnya itu kata-kata hinaan, disebut sebagai Kristen. Kristen itu artinya Kristus kecil. Karena murid-murid Tuhan pada waktu itu dia hidup tidak sama dengan cara orang-orang Antioquia. Ya. Orang Romawi pada masa itu, ada firman Tuhan mengatakan glojoh ya, jadi makan itu glojoh. Orang Romawi itu punya kebiasaan kalau dia makan, itu ada satu tempat di belakang bangunan itu, maaf, tempat untuk muntah. Jadi kalau dia sudah makan kenyang, dia pergi ke tempat muntah sambil ini ya, mengorek-ngorek mulutnya supaya yang di perutnya itu keluar. Lalu kemudian dia masuk lagi, dia makan lagi. Ya, lalu dikeluarin lagi, lalu kemudian makan lagi. Ini orang-orang Romawi pada masa itu dia punya cara kebiasaan makan buruk sekali. Nah, sementara murid-murid Tuhan, dia hidupnya sederhana, cara makannya baik, tutur katanya baik. Segala sesuatu yang dia lakukan tidak dalam kondisi penguasaan daging, tetapi dalam penguasaan firman Allah. Sehingga mereka seringkali diajak, loh Kristen itu hidupnya seperti Kristus, sederhana, ya, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, ya, dipukul tetapi tidak membalas, loh itu Kristen itu. Pikul salib artinya kita menghadapi sesuatu hal yang berkaitan dengan keimanan Kristen. Kisah Rasul 2, 47,
Mereka disukai oleh banyak orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bagaimana gereja itu bisa bertumbuh pada masa itu? Mereka disukai oleh orang. Mereka disukai oleh orang apa karena mereka diberi uang? Tidak. Mereka disukai oleh orang karena perbuatan mereka. Ya. Itu menyangkal pikul salib di dalam kehidupan kita. Resiko, saudara. Jadi orang Kristen itu resiko. Cara bisnisnya beda dengan cara duniawi. Ayah saya dulu pernah bilang, bagi orang dunia jujur itu hancur. Tapi bagi kita orang percaya, jujur itu justru membawa kepada kemuliaan. Sadrak, Mesah, dan Abednego, ketika dia berada di Babel, dia disuruh makan makanan raja, dia tidak mau. Dia bilang lebih baik dia tidak menajiskan diri dengan makan sayur. Tapi mereka lebih pintar. Ya. Lalu kemudian karena ada banyak orang yang iri kepada mereka, Sadrak, Mesah, dan Abednego diberi pilihan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan dan dibakar, ataukah mereka menyembah patung dan mereka tetap hidup. Sadrak, Mesah, Abednego katakan, sekalipun Allahku tidak menolong aku, tidak turun menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia. Seorang uskup di Smyrna, ya, Polikarpus ini adalah murid Rasul Yohanes. Sudah bisa bayangkan dia hidup sekitar setelah 100 tahun sekian. Sementara Rasul Yohanes itu sampai usia 90 lebih. Ya, usianya 90 lebih tua, dan Polikarpus ini adalah muridnya. Dan suatu saat ketika Polikarpus setelah beberapa kali dia dihukum, istilahnya dia masih hidup, yang terakhir sebelum dia dibakar, dia diberi kesempatan oleh Kaisar Romawi. Polikarpus, kalau kamu mau menyangkali Tuhan Yesus dan menyembah kepada Kaisar, kamu akan diselamatkan. Polikarpus bilang apa? Saya lupa dia usia berapa waktu itu, 82 atau 75 itu. Dia katakan, sepanjang hidupku, Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Maka sekali-kali aku tidak akan mengkhianati dia. Dia dibakar. Tapi bagi Polikarpus, dengan hidup memikul salib, itu membawa hidupnya boleh dimuliakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bagi kita itu bukan penderitaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego setelah mereka memikul salib karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan dan mereka dimasukkan di dalam dapur api, Tuhan lindungi. Dan ketika mereka keluar dari dapur api, mereka diangkat menjadi gubernur di daerah-daerah jajahan daripada Babel. Jadi bagi Sadrak, Mesak, Abednego, salib itu adalah lompatan mereka naik lebih tinggi lagi. Daniel, ya, ketika dia difitnah lalu kemudian dimasukkan di dalam gua singa tidak bisa memakannya, ya. Lalu kemudian Daniel diangkat menjadi penasehat raja, dan Daniel menjadi satu-satunya orang yang menjadi penasehat raja sampai 3 generasi raja yang berbeda-beda. Saudara, ikutlah Tuhan dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu yang membuat rohani saudara bertumbuh. Pertumbuhan rohani pasti dibarengi dengan pertumbuhan berkat Tuhan. Ini pasti. Dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari, apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggal. Rokoknya ditinggal, kasarnya ditinggal, iri hatinya ditinggal, dengkinya ditinggal. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan kita harus memikul salib, biarlah kita sadar itu adalah batu loncatan untuk kita boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Semangat terus, hidup di dalam firman Tuhan,
iya dan amin. Kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada host untuk berikutnya. Terima kasih Bapak Pendeta Junias. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhannya saat pagi hari ini menguatkan kita kembali untuk tetap terus setia mengikuti Yesus. Kita akan memasuki doa syafaat kita dan kita akan berdoa buat firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya minta pokok doa yang pertama dengan hormat Ibu Ripka untuk pokok doa yang pertama, dan pokok doa yang kedua Ibu Paunio, Mak Paunio, pokok doa yang kedua.